Podcast ini akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Halo teman-teman, halo juga pemirsa Bitalks Visip, kembali lagi dengan kami di podcast Visip episode kedua di tahun 2025 ini. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Luar biasa sekali, di episode kedua ini kembali lagi dengan aku, Lung Ayu Natasa Dewi, yang mana pada kali ini ditemani dengan sosok yang luar biasa, teman-teman dari fakultas tercinta kita, yakni kami sudah dibersamai dengan Bapak Dr. Edi Wahyudi, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan juga alumni. Halo Bapak, apa kabar? Halo, baik-baik saja. Gimana kabar Pak Edi hari ini? Sehat walafiat, bahagia, ceria. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin boleh disapa dulu Bapak kepada teman-teman dan juga pemirsa yang lagi nonton. Oke, panggilannya apa? Visipers ya? Visipers, Halo betul. Visipers, ketemu dengan saya Edi Wahyudi, Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni. Nanti bagi teman-teman yang berkaitan dengan UKM, Ormawa pasti sering ketemu dengan saya. Betul, pasti teman-teman Visip udah nggak asing dengan beliau, Pak Edi, yang sangat membaur dengan mahasiswa ya teman-teman, yang mana pada episode kali ini kita juga akan banyak sharing dan juga diskusi dengan Pak Edi selaku Wadek Bidang Kemahasiswaan dan juga alumni. Baik, mungkin langsung aja ya Bapak, karena Pak Edi merupakan Wakil Dekan di Bidang Kemahasiswaan dan juga alumni yang tentunya sangat mendorong kami khususnya mahasiswa Visip untuk terus mengembangkan bakat dan juga minat dari mahasiswa Visip hingga akhirnya terdorong nih teman-teman untuk bisa memberikan prestasi kepada Visip, fakultas tercinta kita ini, entah itu di bidang akademik dan juga di bidang non-akademik. Nah, sebagai pengantar nih Pak Edi, mungkin Bapak bisa sampaikan ke pemirsa bagaimana sih kalau dari Pak Edi sendiri melihat dari mahasiswa sekarang ini Bapak, bagaimana fenomena yang ada dari mahasiswa ini? General aja nggak apa-apa Bapak. Oke, sebetulnya mahasiswa sekarang itu memang berbeda dengan di masa lalu ya. Artinya yang saya lakukan, karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa sekarang kan lebih fokusnya ke studi, fokusnya ke kuliah gitu ya. Tapi memang tidak salah. Kenapa? Karena sekarang model sister itu kan mewajibkan mahasiswa untuk selalu harus hadir dalam proses perkuliahan. Sementara zaman dulu kan bolos itu masih bisa dimungkinkan. Kalau zaman dulu kan bolos ya wis bolos gitu kan. Kalau sekarang mahasiswa sekarang bolos harus ada dispen nih kalau mengikuti kegiatan apapun gitu ya. Kalau zaman dulu tuh orang nggak kepikiran dispen gitu ya. Bolos ya sudah bolos, nggak masuk ikut kegiatan atau ikut di UKM ya konsekuensinya nggak kuliah gitu ya. Dan memang tidak seketat sekarang. Kalau sekarang kan bolos atau tidak masuk kuliah kan maksimal 25%. Ya, betul. Setelah itu nggak boleh ikut UAS. Ya, itu kan yang juga membuat mereka bisa berpikir rasional, saya disekolahkan oleh orang tua untuk kuliah nih, jadi ya saya harus kuliah. Itu pikiran-pikiran yang sekarang, anak-anak sekarang itu seperti itu. Betul, jadi kalau sekarang pemikiran dan juga tantangannya mungkin itu ya Pak Edi. Lalu menyambung dari tadi, kira-kira kalau kami sebagai mahasiswa nih Bapak, apalagi mahasiswa Visip begitu yang memang pemikiran kritisnya, terus juga bagaimana dari ide-ide mahasiswa Visip ini sangat dibutuhkan begitu, itu apa sih Pak Edi kira-kira yang harus kami punya sebagai mahasiswa? Kira-kira pilar apa yang harus kami punya? Entah mungkin dari karakter atau apakah memang harus ada tujuan yang baik dari awal sebagai mahasiswa, begitu bagaimana Bapak? Oke. Ini sebenarnya sudah ada di podcast saya yang beberapa waktu lalu ya, di Visip juga. Sebagai info teman-teman, Pak Edi ini sudah ada di podcast di episode pertama tentang pentingnya Ormawa. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cek dulu ya episode di bawah itu sebelum nanti lanjut ke tonton ini. Ya. Oke, lanjut jadi Pak. Sebetulnya kalau di konteks mahasiswa itu kan ilmu sosial dan ilmu politik ya. Iya, betul. Kita itu mahasiswa ilmu sosial. Betul. Jadi laboratoriumnya itu di masyarakat. Makanya kalau dalam milestone di bidang saya itu, di tupoksi saya mesti mengatakan ya mahasiswa itu harus goes to village, harus kembali ke desa. Kenapa? Laboratorium yang paling mudah itu ya di masyarakat sekitar. Saya menamakannya dengan goes to village, tidak harus ke desa sebetulnya, tapi kan bisa ke
kelurahan, ke sekolah-sekolah, ke mana, ke usaha kecil, ke BUMDes, ke Pokdarwis, itu bisa dilakukan. Dan labnya teman-teman sosial ya di situ. Jadi kalau ini berbeda dengan teman-teman di eksak ya. Teman-teman di eksak kan labnya jelas dalam satu tempat, alat-alat sarana prasarananya jelas. Kalau kita kan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Itu yang saya apa ya namanya? Ketika kita berusaha untuk berbaur dengan masyarakat, maka kita otomatis akan mendapatkan sekaligus tidak hanya secara teoretik, tapi juga prakteknya. Di masyarakat itu yang dipentingkan kan kita jadi terasa, oh ternyata ilmu teoretik yang saya dapatkan di kampus itu bisa jadi, oh ini ilmu teori yang ada di kampus nih bisa saya terapin. Betul. Atau juga kadang-kadang malah ternyata ini nggak ada di teori nih di masyarakat. Betul. Apapun bisa terjadi ya di lingkungan masyarakat, karena secara nggak langsung soft skill kita akhirnya bisa terasah di situ. Kemampuan public speaking, problem solving, analisis sosial kita terasah. Kita nggak minder lagi ketemu dengan orang yang berbeda karakter. Banyak manfaatnya kalau kita memang lab kita di masyarakat. Betul. Itu dampaknya luar biasa. Belum kalau kita ikut di aktivitas di UKM Ormawa ya. Nanti benturan-benturannya pasti lebih banyak lagi gitu ya. Dan itu semakin ibarat pisau itu semakin diasah semakin tajam. Betul, sepakat Pak Edi. Karena juga saya sebagai mahasiswa FISIP itu yang saya rasakan. Jadi kalau kuliah memang pembelajaran teoritik, pemahaman terkait dengan teori, lalu penerapannya Pak, betul. Jadi pada akhirnya juga yang digunakan itu adalah bagaimana penerapannya langsung kepada masyarakat, betul. Nah lalu kalau membahas tentang mahasiswa nih Pak Edi, sekarang ada juga istilahnya mahasiswa kura-kura, mahasiswa kupu-kupu begitu. Jadi kuliah pulang, lalu juga kuliah kerja. Nah, kalau menurut Pak Edi bagaimana menurut Bapak pandangan itu? Sebetulnya yaitu kebebasan ya dari mereka untuk bisa bersikap dan menentukan pilihan. Karena kuliah pulang pun juga bukan kejahatan kan begitu. Betul. Kan bukan kejahatan. Artinya kuliah pulang, kuliah kerja itu pilihan. Jadi kalau banyak mahasiswa sekarang yang memilih kupu-kupu ataupun kura-kura, ya itu pilihan yang menurut saya juga wajar, rasional juga gitu ya. Cuman banyak hal yang sebetulnya soft skill kita itu diasah sebetulnya. Harusnya kan kita mendapatkan semasa kita kuliah ya kita harus bisa meningkatkan kemampuan hard skill maupun soft skill kita. Ini yang kadang-kadang justru mahasiswa yang sudah lulus merasakan di dunia kerjanya kadang dunia kerja kok tidak relevan ya. Padahal mereka tidak memahami bahwa soft skill mereka sebenarnya sudah terbentuk ketika mereka kuliah. Tapi mereka tidak merasakan bahwa kemampuan public speaking, kemampuan mereka beradaptasi, kemampuan manajerial mereka itu sebenarnya dibentuk dari kuliah. Yang mungkin secara teoretik tidak begitu saja diajarkan, tapi dibentuk ketika pas kuliah, kemudian selalu ada diskusi, selalu ada tanya jawab, selalu ada diwajibkan pertanyaan dan sebagainya. Itu soft skill ya. Sehingga sekarang kalau kita bisa memahami bahwa konteks mahasiswa kupu-kupu maupun kura-kura, saya pikir itu hak mereka. Cuman dalam pandangan saya, senyampang kita masih punya banyak waktu 24 jam ya sehari. Ibaratnya kita istirahat 8 jam, kemudian kuliah anggap 8 jam, yang 8 jam mau kita buat ngapain? Apa ya nonton drakor, Netflix dan sebagainya, main game, PS, ataukah kita beraktivitas untuk bisa mengembangkan soft skill kita. Betul. Itu kan pilihan yang 8 jam kita bisa maksimalkan di situ. Kalaupun memang ada, jam tidur saya cukup 6 jam, berarti ada waktu 10 jam untuk kita bisa meningkatkan soft skill kita. Kalau saya berpikir, eman. Betul. Kalaupun kita bekerja, mungkin banyak yang bekerjanya paruh waktu. Tapi dia masih bisa kok menyempatkan, karena pada dasarnya kuliah juga tidak selalu setiap hari 8 jam. Betul. Ya kan kita maksimalnya 24 SKS kan, nggak setiap hari, paling setiap hari maksimal 3 hari lah sudah selesai. Iya. 4 hari masih banyak ya, waktu senggang itu masih bisa, aktivitas berorganisasi itu masih bisa. Itu pilihan ya, pilihan. Ketika mereka berusaha untuk meningkatkan soft skill mereka atau kecakapan hidup mereka, maka itu sebuah pilihan yang saya pikir bernilai positif ya. Entah dia aktif di UKM, di Ormawa, ataupun di aktivitas intra maupun ekstra kampus, itu sangat bermanfaat.
itu sangat bermanfaat untuk bisa menunjang soft skill mereka. Betul. Jadi begitu ya teman-teman, semua itu tergantung dengan pilihan. Jadi kalau memang dicapnya adalah oh sebagai mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura, semua itu adalah pilihan asalkan tetap kembali kepada bagaimana tujuan kita sebagai mahasiswa. Dan lagi yang saya dapatkan poin dari pembahasan Pak Edi tadi adalah bagaimana kita juga bisa mengembangkan soft skill dan juga apa yang menjadi minat bakat kita begitu. Jadi temukan kenyamananmu di bidang apa begitu, dan kalaupun teman-teman menemukan kenyamanan di sana, teman-teman bisa menemukan wadah untuk bisa lebih berkembang lagi di sana, silakan, itu menjadi pilihan teman-teman. Asalkan semua pilihan itu membawa pengaruh positif nih Pak Edi, untuk diri kita dan juga untuk masa depan kita nantinya. Oke. Kalau tadi kita membahas ini Pak Edi tentang pengembangan soft skill begitu. Kalau bicara mahasiswa ini kan identik sama prestasi ya Pak Edi, identik dengan prestasi. Nah, apakah menjadi mahasiswa berprestasi itu juga menjadi sebuah pilihan begitu? Ya, makanya kan kita berusaha untuk menemukan formulasi yang tepat ya. Salah satunya dengan membentuk atau mengidentifikasi mahasiswa baru yang masuk itu setiap tahun itu dengan sebetulnya mereka punya bakat minat di bidang apa? Apakah di bidang akademik ataukah di bidang non-akademik? Non-akademik itu misalkan di seni, di olahraga, di musik dan sebagainya. Dan itu peluang ya, itu kan juga bisa menjadi suatu saat mungkin bisa menjadi mata pencaharian, bisa menjadi sumber pekerjaan ketika mereka lulus. Dan itu harus kita identifikasi. Atau yang basisnya di akademik, misalkan di riset. Kemampuan dia untuk melakukan riset, artikel ilmiah, debat, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas sosial gitu ya yang terkait dengan kehidupan di kampus. Saya pikir itu juga bernuansa positif dan itu menjadi sebuah peminatan. Makanya kita sebagai lembaga, dalam tanda kutip kalau orang-orang publik mengatakan itu negara harus hadir. Nah, FISIP harus hadir untuk bisa menjembatani potensi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Misalkan yang suka tari ya harus ada nih salurannya kemana nih tarinya nih. Ada juga yang silat, kemana nih tarinya, ke silat ini mau diarahkan kemana. Atau yang suka diskusi, ada yang suka debat, ada yang suka meneliti, ada yang suka menulis. Ya itu harus ada saluran-salurannya. Dan kita punya kan UKM-UKM yang bisa mewadai itu. Bahkan masih di proses inisiasi ya. Sekarang kita mencoba untuk menginisiasi terbentuknya komunitas debat. Jadi debat entah itu dalam konteks bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Cuman masih dalam proses ya. Mungkin di beberapa bulan ke depan kita bisa bentuk itu karena FISIP juga sering melahirkan talenta-talenta debaters yang saya pikir bagus lah dan itu menghasilkan sebuah prestasi di tahun-tahun kemarin sudah selalu syarat prestasi kita di debat. Betul, wah itu ya teman-teman, apalagi mungkin ini yang menonton kebanyakan maba mungkin ya, maba FISIP. Silakan nanti teman-teman bisa cari wadah dan juga tempat yang bisa membuat teman-teman nyaman, yang bisa membuat teman-teman berkembang, mengembangkan potensinya di UKM FISIP ataupun ormawa yang ada di FISIP ini. Semuanya ada teman-teman, tinggal teman-teman mau pilih nih, teman-teman mau ke wadah yang mana begitu. Nanti juga ditunggu berarti di komunitas debat begitu. Karena memang saya juga tahu banyak sekali mahasiswa FISIP ini, teman-teman saya itu bergerak di bidang debat dan melahirkan banyak prestasi. Betul. Kan sudah berseliweran di Instagramnya FISIP Official kan untuk prestasi. Beberapa hal yang penting ya Mbak ya, terkait dengan masalah prestasi. Sebetulnya pemerintah itu sudah nggak kurang-kurang support ya. Meskipun sekarang efisiensi dengan pengurangan kuota, tapi pemerintah saat ini pun masih memberikan support untuk banyak skim ya. Misalkan di program kreativitas mahasiswa atau PKM. Bahkan kita dapat kuota tahun ini 340 se-universitas yang akan dikirim ke nasional untuk bisa diseleksi apakah semua lolos atau tidak. Tapi kan sudah melalui penjaringan di level universitas ya. Itu program kreativitas mahasiswa. Itu mendapatkan pendanaan sekitar 6-8 juta. Itu berkelompok. Per kelompok itu? Per kelompok. Wah, per kelompok. Per kelompok didanai sekitar 6-8 juta. Kemudian ada program peningkatan mahasiswa wirausaha P2MW. Itu adalah memang kuotanya tidak sebanyak PKM, hanya 12 yang tahun ini. Tahun kemarin 20. Itu pendanaan di kisaran
15 sampai 20 juta. Itu berkelompok juga, maksimal 5 orang. Banyak skim toh, banyak skim. Kemudian ada lagi PPK Ormawa, itu justru basisnya UKM atau Ormawa. Ormawa itu kan HMJ ya, atau UKM. Itu program peningkatan kapasitas. Jadi PPK Ormawa, organisasi kemahasiswaan. Itu mendapatkan pendanaan sekitaran 30 jutaan. Yang bisa diikuti sekitar 20 mahasiswa. Tapi program itu kan apa ya, selama 6 bulan ya, selama 1 semester. Dulu malah 8 bulan. Tapi program itu memang benar-benar real. Karena di PKM itu ada skim, banyak skim lagi di breakdown. Di PKM itu ada 10 skim. Yang kalau kita petani lagi di Sospol itu ada 5 yang bisa kita ambil. Semacam di riset sosial humaniora, di pengabdian, di artikel ilmiah. Apalagi ya di apa namanya, poster dan sebagainya, yang memungkinkan mereka bisa mengikuti. Anak-anak FISIP bisa lah ikut di situ sebetulnya, dan itu tidak sulit kalau mereka mau. Kadang-kadang kan mereka malas itu kan, magernya itu kan yang magernya itu yang susah. Belum lagi ada KBMK, itu hanya khusus mahasiswa ADBIS dan dari ekonomi yang boleh jadi ketua, tapi anggotanya boleh dari manapun ya. Kalau hanya ketua. KBMK itu kompetisi manajemen keuangan dan bisnis. KBMK, kompetisi bisnis manajemen dan keuangan. Itu spesifik banget. Bahkan peserta yang sudah lolos di semifinal di Jakarta itu nggak boleh ikut lagi. Itu modelnya lomba ya. Jadi tidak mendapatkan pendanaan seperti PKM B2M ya, tapi ketika lolos ya mereka berangkat dengan pembiayaan dari full dari universitas. Karena mewakili universitas, kemudian mereka lomba, kalau juara ya mereka bawa pulang hadiah. Sama NUDC, KDMI itu karakternya sama. NUDC, KDMI kan kita seleksi, kemudian kita yang lolos diberangkatkan ke tempat venue finalnya, baru mereka berjuang kembali. Ketika mereka juara ya mereka dapat hadiah, kalaupun enggak ya enggak apa-apa, dapat pengalaman yang lebih bagus gitu kan. Untuk NUDC kan kita pernah juara di 2023. Sampai itu Mbak Adilia Lungguh ya, sama siapa itu? Adile Lungguh sama anak 2021 saya lupa. Saya lupa itu. Sorry ya, di podcast saya lupa ya. Gak apa, nanti kalau ini kami cantumkan di bawah informasinya. Terus kemudian yang di 2024 ini sebetulnya, yang di 2024 kemarin sebetulnya kita lebih bagus. Kita masuk di Liga Championnya lomba debat, cuman akhirnya kita nggak lolos di per-8 final. Tapi secara grid sebenarnya itu sudah peningkatan, cuman kita nggak juara di situ. Nggak apa-apa lah, ini effort lagi untuk 2025 kita harus bisa. Dan memang tidak harus FISIP yang mewakili universitas ya. Tapi kan talenta-talenta FISIP berlimpah nih sebetulnya. Jadi eman kalau kita nggak bisa mendapatkan juara di situ dan mewakili di level nasional. Betul. Dan tadi juga sempat bahas PPK Ormawa gitu Pak. Tahun kemarin itu ini juga kan Bapak dari UKM Wisma Gita. Ya, dapat penghargaan di PPK Ormawa. Kemarin pelaksanaannya di Bali nih kalau. Ya, kalau PPK Ormawa sebenarnya pelaksananya di Bondowoso karena kan tergantung dari objek pengabdiannya di mana ya. Jadi kalau di Wisma Gita itu kemarin di ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, dan itu menarik. Dan itu sangat membuat teman-teman juri di sana excited bahwa wah ini unik nih, menarik nih gitu ya. Dan programnya real karena batik yang di batik ekoprint itu yang dipukul itu ya, yang dari daun itu. Dan kemudian semacam abdidayanya, semacam expo-nya itu di Bali. Dan mereka mendapatkan terinovatif juara 3. Wah, luar biasa. Terinovatif juara 3. Itu bagus itu. Sayangnya tahun ini nggak lolos. Nggak apa-apa. Karena memang kuotanya dibatasi ya. Kuotanya hanya, kalau yang tahun lalu itu PPK Ormawa itu 20, sekarang hanya 10. Sekarang itu hanya 10, jadi kompetisinya lebih kuat lagi, lebih ketat lagi, dan kebetulan kemarin yang ngajukan dari kita itu 5 kalau nggak salah, dan belum lolos. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya seleksi kan. Ada menang ada kalah gitu, tapi kan proses kita terus bertumbuh terus. Masih banyak peluang yang lain, betul. Karena menarik juga ya teman-teman, Wisma Gita ini adalah salah satu UKM yang bergeraknya di bidang seni di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini, lalu mengikuti PPK Ormawa, yang mana itu tadi Pak Edi menyampaikan adalah tentang sasarannya ke ODGJ, jadi pemberdayaannya ODGJ. Gimana tuh UKM seni tapi ke ODGJ, sasarannya kan sebetulnya nggak masuk akal ya teman-teman. Gimana hubungannya? Tapi ternyata berhasil lewat ya pemberdayaan
ODGJ itu melalui pembuatan batik itu nggih Bapak. Nggak hanya pembuatan batik sebetulnya. Karena ada nuansa seninya juga. Mereka dilatih dan untuk teater, mereka main teater. Wah, kalau Anda lihat di YouTube-nya teman-teman Bisa Megita mungkin justru terharu gitu ya, karena ketika mereka bermain teater, mereka nggak menjadi seperti orang yang pernah sakit gitu ya. Mereka bisa acting sebagaimana yang sudah dilatih, itu bagi saya mengharukan karena bisa ternyata ya drama itu kolosal untuk level kecamatan tuh kolosal, karena di daerah mana itu ya, di daerah Bondowoso yang ya lumayan jauh lah dari Jember gitu ya, tapi mereka bisa berkontribusi dengan artinya dengan efek pencahayaan, dengan efek musik, mereka nggak kemudian keluar dari skrip gitu kan. Itu sebuah hal yang luar biasa. Risiko melatih teman-teman yang bekas ya atau pernah dalam gangguan jiwa kan juga berisiko, tapi kan mereka bisa, ada dokter yang terlibat, ada dokter apa namanya spesialis ya, dokter psikologi juga yang hadir di situ dan pendampingan, dan itu bagus, luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, ternyata di FISIP banyak sekali wadah yang bisa teman-teman ikuti, yang bisa juga teman-teman follow begitu saat menjadi mahasiswa FISIP untuk mengembangkan minat bakat teman-teman dan juga tentunya membuahkan prestasi begitu. Banyak sekali wadah yang bisa teman-teman explore di sini begitu. Nah, lalu Pak Edi, kalau kita bicara tentang menjadi mahasiswa yang berprestasi nih, menjadi mahasiswa yang menemukan kenyamanan dengan apa yang kita sukai. Nah, lalu kira-kira tentunya Pak Edi dan juga teman-teman mahasiswa sekarang kan generasinya mungkin berbeda nggih, ya, Pak. Pengalamannya juga berbeda, sangat berbeda begitu. Tapi kalau dari kacamata Pak Edi, bagaimana sih Bapak melihat dari tantangan dari mahasiswa yang sekarang ini adalah Gen Z begitu? Gen Z ini tantangannya apa kira-kira di era sekarang ini? Jadi menurut saya tantangannya mungkin dengan landscape yang sekarang ada, sebenarnya mungkin juga ala saya dulu dengan ala mahasiswa sekarang, mungkin tantangannya bisa dianggap ya, kalau bedanya kan di penggunaan teknologi ya. Tapi sebetulnya ketika mencari pekerjaan dan sebagainya itu sama. Jadi sama sulitnya juga gitu kan. Sehingga dalam konteks ini saya perlu menegaskan bahwa teman-teman di era manapun sebetulnya harus bisa membiasakan keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena ketika kita terbiasa untuk mencari hal-hal baru, maka kita menemukan bahwa keluar dari zona nyaman itu justru nyaman. Justru nyaman. Jadi pencapaian kita itu harusnya kita harus keluar dari zona nyaman nih. Kenapa? Karena masa hidup saya selalu seperti ini aja ya? Apa ya, ada yang baru ya? Kalau saya seperti itu ya, sampai sekarang pun saya berusaha untuk mencari atau berusaha untuk selalu keluar dari zona nyaman meskipun dalam posisi bekerja ya. Misalkan saya berusaha untuk kita menghasilkan apa nih, produk-produk baru apa nih ketika dalam proses peningkatan prestasi mahasiswa sesuai dengan tupoksi saya, apa yang bisa saya lakukan ya. Sehingga tahun ini kita bentuk tim Task Force Percepatan Prestasi Mahasiswa. Kemudian kebetulan bersinergi juga dengan Bu Dekan, kita membentuk banyak task force ya untuk bisa meningkatkan beberapa, entah itu di pengembangan akademik, kemudian di konseling, itu kan juga kita push ya, sehingga dengan terbentuknya Task Force Percepatan Prestasi, sehingga banyak teman-teman yang juga termotivasi, banyak dosen-dosen yang menjadi paham. Kenapa? Karena prestasi di mahasiswa itu berguna untuk akreditasi. Betul. Jadi makanya saya tekankan bahwa konteks prestasi itu sebenarnya harga mati nih. Prestasi ini harga mati di era sekarang. Kenapa? Betul. Karena di lembaga itu butuh untuk akreditasi. Yang kedua, dalam konteks dunia kerja, orang akan menghargai prestasi meskipun dengan basis yang lebih keren sekarang dengan sosial media, dengan teknologi. Orang buat CV aja nggak cukup, harus menyertakan link sosial media dia sehingga dia bisa melihat. Nah, prestasi-prestasi itu kan selalu diupload toh. Betul. Sehingga kita akan bisa mudah dengan diterima oleh dunia kerja kita nanti ketika sosial media kita pun kita kelola dengan prestasi sejak awal. Betul. Jadi we are what we are social media growth gitu ya. Apa yang kita tumbuhkan ya dalam sosial media itu harus kita maintain dengan baik sejak awal. Kalau zaman saya dulu tidak. Tidak ada sosial media. Tapi kan orang melihat kurikulum vitae tetap basis prestasi. Itu yang membuat konteks tantangannya sebetulnya ya berbeda dalam sisi landscape perkembangan teknologi yang menurut saya. Cuman kalau dari mindset sebetulnya
teman-teman di era manapun harus punya mental keluar dari zona nyaman. Karena sebetulnya keluar dari zona nyaman itu nyaman. Justru bentuknya di situ. Kalau menurut saya sih begitu. Wah, ini insight yang bagus ya teman-teman. Karena caranya adalah cukup satu, keluar dulu dari zona nyaman kita. Nanti agar kita nyaman, teman-teman. Iya, karena ya mencari hal-hal baru itu kan sebuah hal yang menantang gitu. Kalau bagi saya kan menantang. Ketika menantang maka ini menarik gitu ya. Kita mencari hal-hal baru, mencoba hal-hal baru yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Kan beda kalau kita misalkan kita jalan di jalan yang sama saja gitu kan. Masa nggak ada jalan lain sih? Cari jalan yang lain kan, menantangnya di situ. Makan yang sama itu kan juga kita bosen. Sehingga apa? Kita perlu nuansa baru. Apapun yang bisa kita lakukan terkait dengan dunia kerja atau dunia pendidikan. Makanya teman-teman yang saat ini sedang kuliah, kalaupun sekarang kupu-kupu, cobalah berpikir kupu-kupu atau kura-kura ninja gitu ya. Itu mulai berpikir, apakah saya selalu seperti ini terus? Mungkin orang tua kita mampu. Orang tua kita tidak susah untuk membiayai kita, tinggal Bu transfer, Pak transfer, tapi apakah kita selalu seperti itu terus gitu kan? Makanya justru kalau misalkan kita punya atau diintegrate dengan orang tua yang mampu, seharusnya kesempatan kita untuk bisa mencoba hal-hal baru tuh dengan eksplorasi yang lebih keras gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak takut dengan nggak punya modal, karena orang tuanya mencukupi. Apalagi kalau orangnya tidak mencukupi, justru kita harus bisa punya kemandirian sejak dini toh. Itu yang menurut saya menjadi penting untuk ditanamkan pada mahasiswa, bahwa keberanian untuk keluar dari zona nyaman itu yang harus teknisnya apa ya, keluar dari zona nyaman itu kan bisa macam-macam. Apakah dia mencari kerja part time atau aktif di organisasi, ataukah dia menekuni hobinya supaya produktif, ataukah dia ikut organisasi intra, ekstra, itu experience yang mereka harus rasakan. Betul. Jadi wah, ini kalau sekarang tuh kalau anak muda tuh istilahnya ini isinya daging semua, Pak. Pembahasan ini isinya daging semua. Video ini isinya daging semua begitu. Itu ya teman-teman. Jadi caranya adalah keluar dari zona nyaman kita, teman-teman, dan juga pada akhirnya nanti kita akan menemukan kenyamanan dan juga tempat kita gitu. Sesederhana ini mungkin dia Bapak, keluar dari kos, nggak di kos dulu, gitu, bersosialisasi, coba cari relasi, sesederhana itu teman-teman begitu. Karena ada banyak cara untuk kita menemukan kenyamanan kita itu gitu. Betul. Nah, kemarin juga teman-teman ini dari FISIP baru saja mengadakan pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah kebetulan karena di sini sudah bersama kita Pak Edi, mungkin apa sih Pak kira-kira dengan diadakannya Pilmapres ini harapannya apa, dan juga sebetulnya tujuannya apa Bapak adanya Pilmapres ini? Pilmapres itu program dari Kemdikbud loh ya sebetulnya. Sama seperti halnya yang saya ceritakan tadi, ada PKM, P2MW, KBMK, NUDC, KDMI, kalau di program-program ESA ada ONMIPA, ada program lomba konstruksi jembatan, itu semua adalah basisnya dari Kemdikbud-Dikti, termasuk juga Pilmapres. Jadi memang seleksinya adalah harus dari fakultas, sehingga kemarin karena memang efisiensi dan kemudian juga kementeriannya baru, semuanya serba mendadak. Memang sudah kita sounding sejak awal ya, bahkan sejak beberapa tahun lalu kita selalu kesulitan untuk bisa mencari, bahasa saya, kader Pilmapres. Sehingga kita nggak lebih dari 5 orang pasti pesertanya itu ya, entah itu dari yang S1 sampai vokasi itu total hanya 5 orang. Jadi ya jurinya seneng karena nyeleksi 5 orang gitu kan. Ini di mana ini, belum sampai 3 jam udah selesai karena hanya presentasi, setelah itu menilai gagasan. Jadi Pilmapres itu personal, bukan kelompok ya. Jadi itu target individu. Siapa yang merasa punya prestasi, ya dia harus percaya diri bahwa kita bisa nih ikut kompetisi Pilmapres. Nah, sayangnya kan mahasiswa FISIP banyak yang rendah hati dan tidak sombong. Sehingga mereka yang pintar mengatakan, saya nggak pantas Pak, saya itu belum waktunya Pak, saya merasa tidak layak. Ini kan susah. Saya harus memberikan informasi bahwa ini bukan masalah percaya diri atau tidak, ini masalah kamu itu harus percaya diri bahwa kamu ini berprestasi. Coba, kalau nggak dicoba kamu nggak akan bisa keluar dari zona nyaman lagi toh. Kamu kan pengennya kuliah berprestasi. Banyak loh yang kita itu yang tahun kemarin tuh yang mahasiswa, kebetulan mahasiswa ADBIS waktu itu ya,
ikut berbagai macam lomba bisnis model, bisnis plan, bisnis model kanvas, banyak yang menang dan mendapatkan hadiah puluhan juta dari BUMN itu. Disuruh Pilmapres ya kalau nggak dipaksa gitu nggak mau. Itu susah. Iya Pak, saya bisa tahu loh. Iya apa sih? Nah, sehingga kita ikutkan dan kemudian juga memang mewakili fakultas ya, meskipun tidak juara tapi kan mewarnai gitu ya, mewarnai. Dan produk kita memang produk sosial kan. Jadi agak susah kalau dikonkretkan, tapi sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Jadi kita terus belajar terus ya, karena kompetisi itu mesti ada yang menang dan yang kalah. Cuman di beberapa kesempatan kita mesti setidaknya ada potensi untuk bisa 3 besar lah ya, meskipun akhirnya tidak mewakili di level nasional. Sehingga baru tahun ini, baru kita seleksi di bulan apa kemarin Mas? Minggu kemarin. Baru minggu kemarin, bulan Juni awal kemarin kita melakukan seleksi dan pesertanya paling banyak, ada 11 peserta. Dari vokasi maupun dari S1, itu sudah paling banyak itu. Kalau kita nggak sounding ke kaprodi, mereka pasti nggak ngirim delegasinya gitu ya. Ini tantangan buat kita bersama. Saya harapkan ketika nanti, saya berharap yang tahun ini semoga setidaknya, karena belum pengumuman ya, pengumumannya hari ini nih. Oh, hari ini. Pengumumannya hari ini nih. Kita punya kandidat yang bagus dari mahasiswa FISIP, baik di level vokasi maupun sarjana yang punya kemampuan bahasa Inggris. Memang banyak komponen kan, ada capaian unggulan, itu kan isinya prestasi-prestasi, CV-CV yang levelnya nasional tuh poinnya tinggi, internasional lebih tinggi. Jadi komponen paling besar itu di capaian unggulan, CU. Kemudian di artikel ilmiahnya, kemudian di video gagasan kreatif, baru kemudian di kemampuan dia mempresentasikan in English, dan kemudian di kemampuan tanya jawab dia. Jadi ada 5 komponen yang harus dinilai. Jadi ya kemarin ada beberapa peserta yang memang agak minder gitu ya. Ketika peserta pertama kemampuan bahasa Inggrisnya sudah caci susu nggak karu-karuan gitu kan. Sehingga wah Pak saya nggak bisa. Nggak apa-apa, tidak harus bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, dinilai. Tapi yang penting kamu punya pengalaman dulu. Jangan lihat lawan gede-gede terus kita mundur. Kalah belum perang ini kan. Lawan aja, barangkali nanti panitia punya pertimbangan lain, juri punya pertimbangan lain, sehingga ya meskipun mungkin tidak lolos, tapi kan mereka pernah merasakan itu dan kita memberikan reward untuk juara 1 sampai dengan 3. Di level fakultas nanti dapat, kalau dia di level universitas mereka juara 1 sampai dengan 3, mereka juga dapat reward. Kalau level juara 1 di level univ, mereka akan dikirim ke level nasional. Tuh, sama seperti halnya NUDC, KDMI, itu kan seleksinya mulai dari level fakultas, universitas, baru kemudian regional, baru nasional. Jadi perjuangannya ya nggak karu-karuan. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi banyak sekali wadah yang bisa memfasilitasi teman-teman begitu. Ini kalau memang ada dari mahasiswa lain di luar FISIP yang melihat ini juga informasinya sangat bermanfaat sekali buat seluruh mahasiswa, buat teman-teman yang lagi nonton ini begitu. Jadi silakan teman-teman cari wadah yang bisa memfasilitasi dan juga membantu teman-teman untuk bisa berkembang begitu. Entah itu akademik ataupun non akademik, ataupun teman-teman ingin berkembang di ormawa, di komunitasnya juga banyak sekali teman-teman. Silakan teman-teman keluar dari zona nyaman dulu, lalu teman-teman pilih wadahnya, lalu baru saat itulah kenyamanan akan muncul. Betul. Jadi memang konteks kita sekarang ini, jadi kita mencari bibit-bibit yang potensial kan, terutama di semester maksimal di semester 4 lah ya, karena semester 6 kan sekarang sudah seminar gitu ya, sudah fokus ke KKN. Kalau mahasiswa di semester 1 sampai dengan 4, dan wabil khusus nanti mahasiswa baru ya, mahasiswa baru itu kalau Anda nonton podcast ini sebetulnya kalian sudah harus mulai mengidentifikasi potensi dan bakat minat kalian di mana. Jadi memang tidak harus semuanya ilmiah gitu kan. Tidak, saya nggak suka debat, tapi saya bisa silat. Ya, ayo silat, karena ada Pomprov. Ada pekan olahraga mahasiswa level provinsi, ada Popnas gitu ya, pekan olahraga prestasi level nasional. Untuk yang seni juga nanti akan ada lomba terkait dengan
Peksiminas, ada program yang kesenian, ada yang menyanyi, menyanyi solo, menyanyi duo, menyanyi trio, ada itu lombanya. Saya bisanya MTQ, ada lomba MTQ level nasional. Jadi Kemdikbud itu nggak kurang-kurang dalam mensuplai apa ya, anggaran dan reward ya untuk mahasiswa berprestasi itu supaya apa? Mereka mendapatkan skillfulness ya terkait dengan soft skill mereka, terlebih juga yang basisnya ilmiah gitu ya, baik riset-riset dan sebagainya itu kan besar sekali potensinya. Ada PKM, B2MW, dan mereka bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh PTN, PTS yang berlomba di sana. Kompetisinya luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi banyak sekali ya wadahnya teman-teman, mulai dari jadi jangan salah teman-teman, meskipun kita adalah fakultas fisip yang mana itu bergeraknya di sosial humaniora, tapi pengembangan bakat minat yang lain itu juga ada. Ini di bidang seni ada, juga di bidang olahraga atlet ada. Banyak melahirkan teman-teman, nggak melulu di bidang akademik aja begitu. Jadi tidak membatasi bagaimana pengembangan bakat minat dan juga prestasi apa yang ingin diraih teman-teman begitu. Dan perlu dilihat juga bahwa baik itu dari universitas, fakultas, dan juga bahkan dari Kemendikbud, teman-teman telah memberikan banyak peluang untuk kita. Tinggal gimana kita sebagai mahasiswa ini bisa mengambil peluang itu, mencari peluang itu, begitu teman-teman. Nah mungkin terakhir nih Pak Edi, karena juga sepertinya udah lumayan lama nih kita ngobrol, sangat seru sekali. Ya biasanya ada kopinya biasanya. Nanti di selanjutnya, kalau Pak Edi mau disediakan begitu. Oke. Mungkin terakhir Pak Edi, mungkin Pak Edi bisa kasih harapan dan juga pesan untuk teman-teman yang menonton ini, entah mungkin untuk mahasiswa dan lain sebagainya. Silakan Pak Edi, harapan dan pesannya. Oke. Kalau kalian merasa bahwa apa yang sudah kalian lakukan ini memuaskan kalian, maka ya silakan stop gitu ya. Tapi kalau kalian merasa bahwa kalian masih belum puas, maka carilah hal-hal baru. Mengapa? Karena hal-hal baru itu adalah sesuatu yang akan membuat kalian nanti excited di luar ekspektasi kalian. Cobalah hal-hal baru itu, senantiasalah mencari hal-hal baru tersebut, dan jangan berpuas diri mencari hal-hal baru. Wah, luar biasa sekali. Oke. Oh, ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan. Kita sambil live ternyata. Live. Oke, live. Sambil live. Oke, mungkin bisa dibacakan Mas Jovi pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan prestasi mahasiswa di setiap prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik? Oke, langsung ya. Bagaimana meningkatkan prestasi mahasiswa di setiap prodi? Sekarang musimnya kolaborasi. Makanya PKM, P2MW, kemudian apapun ya event yang akan dilakukan oleh Kemdikbud itu tidak lagi pada basis prodi sebetulnya. Nah, sehingga apa? Mereka bisa berkolaborasi antar prodi. Bahkan di P2MW itu diutamakan lintas fakultas. Lintas fakultas. Jadi musimnya adalah networking, collaboration, itu menjadi hal yang mutlak dibutuhkan. Kenapa? Karena skim-skim yang mengundang prestasi itu harus dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian kalau terkait dengan yang sangat personal, terkait dengan prodi, maka dilihat dari kurikulum masing-masing ya, dari kurikulum masing-masing. Karena tidak semua mata kuliah memang harus mewajibkan mahasiswa untuk dengan sekian banyak praktikum. Makanya kalau misalkan di lingkup administrasi bisnis gitu ya, itu kan ada beberapa mata kuliah yang basisnya di penugasan. Misalkan ngobrol tentang kebijakan strategi pemasaran, maka harus banyak nih kaitan dengan tugas yang mewajibkan mereka untuk bisa survei ke lokasi-lokasi yang mereka tidak perkirakan. Saya sering bertanya kepada mahasiswa administrasi bisnis ya, karena saya dari administrasi bisnis. Saya ngomong kepada mahasiswa, kamu mainnya kemana aja? Ke kafe Pak, ke restoran. Kamu pernah main ke rumah sakit nggak? Ngapain Pak main ke rumah sakit? Loh, kamu tuh orang adbis. Banyak rumah sakit swasta itu bisa hidup. Dipikir dia nggak bisnis, dia bisnis. Cara mengelola kamarnya seperti apa, cara mengelola lokasi parkirnya bagaimana, cara mengelola dokter spesialis bagaimana. Lihat di beberapa rumah sakit yang berhimpitan dengan mall, mereka bisa hidup, mereka justru punya market segmen pasar sendiri. Kamu harus survei ke rumah sakit bukan karena melihat orang sakit, tapi karena apa?
Kamu orang bisnis. Orang publik juga bisa melakukan apa? Dia melakukan benchmarking ke beberapa atau melakukan apa istilahnya anak-anak sekarang itu ya, studi bersama atau belajar bareng dengan teman-teman di perangkat desa untuk bisa mempelajari tentang pelayanan publik. Mereka bisa ke Dispenduk Capil untuk melihat pelayanan publiknya seperti apa. Teman-teman KS ya, itu juga mesti ke desa. Itu sebagai sebuah proses. Bahasa saya begitu ya, proses. Karena untuk kita bisa layak masuk dalam kompetisi, kita harus bisa mempertimbangkan aspek yang di proses. Proses yang benar, peluang untuk bisa mendapatkan prestasi juga besar. Memang tidak harus selalu juara, tapi setidaknya kita on the track dalam proses yang benar. Nah, konteks yang saya jalankan di awal tadi dengan Visip Gustu Village itu adalah harapannya mereka punya laboratorium yang sustainable ya. Jadi UKM, HMJ itu punya lahan praktikum yang sustainable, berkelanjutan. Misalkan di desa itu dia punya proyek jangka panjang 3 tahun. 3 tahun dia mau ngapain nih? Maka selepas 3 tahun harus ada outcome-nya. Oh, desa ini sudah, misalkan yang buta huruf sudah dari yang semula 100 orang menjadi hanya 5 orang nih yang buta huruf. Kenapa? Ada program pengabdian pembelajaran untuk mereka-mereka yang buta huruf. Ditinggal nih. Supaya apa? Nanti kita punya program pendampingan di desa yang lain. Itu kan bisa bersinergi antar UKM, antar Ormawa, antar prodi hanya untuk mengembangkan di desa itu. Kenapa? Misalkan UKM bola, mau ngapain? Ngajari anak-anak desa. Nyari potensi di desa. Voli bisa main di desa. Yang AN bisa ngajari pemerintahan desa supaya bagus. Anak bisa apa? Pendampingan di UKM. Bisa ngajari tentang marketingnya. Anak-anak sosiologi juga bisa mempelajari tentang banyak hal yang bisa dilakukan secara kolaboratif dalam satu desa saja bisa. Cuman kan pemahaman tentang itu kan harus selalu disonding dan itu butuh waktu ya. Seperti halnya Pilmapres yang saya butuh waktu hampir 3 tahun baru bisa nyari 11 orang. Kemudian bagaimana mereka supaya bisa berprestasi menghasilkan program yang lebih spesifik itu kan butuh waktu bagi UKM Romawa kan. Tantangannya adalah UKM Romawa setiap tahun ganti pengurus. Tantangannya di situ. Baik. Ada lagi nggak? Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Jovi. Ini bisa 4 jam nggak apa-apa. Kalau kami santai Pak, bisa punya banyak waktu. Mungkin Pak Edi yang ini. Nggak apa-apa. Ada lagi nggak Mas? Oh cukup ya? Wah luar biasa. Nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan di Instagramnya Visip Official. Nggak apa-apa, nanti bisa saya jawab. Kalau enggak ya di podcastnya Visip ada toh, nanti bisa ditanyakan di kolom komentarnya bisa. Nanti kalau memang memungkinkan kita jawab. Betul, gitu ya Visipers ya. Oke Visipers, luar biasa sekali bincang kita pada hari ini. Di episode kali ini luar biasa sekali apa yang sudah kita bahas bersama. Kita dengarkan juga dari Pak Edi selaku Wadek 3 Visip ini sangat bermanfaat dan juga isinya daging semua teman-teman. Wah ini luar biasa teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, like dan juga komen dan juga share seluas-luasnya agar semakin banyak mahasiswa, semakin banyak juga orang-orang yang tahu dengan BITalks, Visip ini dan juga mendapatkan manfaat yang sama dengan kalian semua. Baik, terima kasih banyak Pak Edi telah hadir membersamai dan juga sharing bersama kami. Nanti kalau misal diundang lagi jangan bosan-bosan ya Pak Edi. Pasti. Ada kopinya tapi ya? Oke, siap. Nanti dicatat ya teman-teman kopinya. Baik, mungkin sekian dulu teman-teman podcast kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe teman-teman dan juga komen kalau masih ada pertanyaan seputar apapun itu. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, dadah. Thank you. Terima kasih. Podcast akan ditutup dalam hitungan 3, 2, 1.